Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Tepat lebih dari sebulan tidak update, saya kembali menjelajahi Waduk Kali Cipinang Kampung Dukuh, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur ini. Nampak tidak ada lagi pekerja dari kontraktor di waduk ini, karena memang pekerjaan di tahap kedua sudah kelar. Sejumlah warga sudah bisa memanfaatkan waduk di atas lahan seluas 23.900 meter persegi ini. Meski pembangunan tahap kedua sudah kelar, namun ada beberapa catatan yang diungkapkan oleh Pak Irman Riyadi selaku Ketua RW 03 Kelurahan Kampung Dukuh, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur yang perlu segera ditindaklanjuti. Sekali lagi, perlu segera ditindaklanjuti. Apa saja? Yuk kita simak satu persatu ya. Sekarang ini memang dari proyek pertama sampai kedua ini sudah berbentuk lah. Jadi sudah berbentuk, sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, terutama di pagi hari itu. Biasanya pagi hari itu ramai dengan orang yang berolahraga. Tidak dari wilayah kita di RW 3, tapi di RW-RW yang lain, bahkan kelurahan yang lain juga datang ke sini. Mereka memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, yang ada trek joggingnya dengan luas yang cukup ini, mereka jalan nih, mereka datang ke sini untuk olahraga. Cuma memang selain masih ada yang olahraga ini, ada hal yang mengganggu juga, terutama di jalur trek itu belum ada pembatas untuk tidak dilewati oleh kendaraan-kendaraan roda 2, sehingga akhirnya sekarang ini trek jogging yang harusnya untuk pejalan kaki ini dipakai oleh motor-motor. Bahkan kalau sore itu motor yang lalu lalang itu banyak sekali, yang akhirnya juga ada selisih paham dan sebagainya, ada yang jatuh. Nah ini karena kita sudah melaporkan ini ke pihak kelurahan supaya ada tindak lanjut, tapi sampai saat ini belum ada realisasinya. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana dikatakan Pak RW tadi, lintasan ini sebetulnya hanya boleh digunakan oleh pejalan kaki atau warga yang jogging. Namun oleh karena tidak ada pagar di ujung lantai khusus untuk berjalan kaki atau jogging ini, maka motor pun bebas berkeliaran di sini. Jika tidak segera dibuat pembatas agar motor tidak masuk ke lintasan ini, maka saya jamin cuma butuh waktu 3 bulan, lintasan ini akan rusak akibat dilintasi oleh motor. Selain kendaraan ini, ada nih sekarang yang sudah menjamur. Para pedagang-pedagang yang awalnya warga di sekitar sini berjualan, memanfaatkan karena banyaknya orang yang berolahraga, mereka buat tempat-tempat. Tapi lambat laun kita tidak pernah terkoordinasi, mereka buat sendiri. Mereka buat dari bambu, mereka sekarang ini yang dagang bukan hanya dari kita, dari kelurahan yang lain pun ada tetangga. Kita susah untuk melarangnya. Bagaimana? Karena selama ini kita memang tidak pernah diberikan satu perintah atau adanya surat bahwa kita diberikan keleluasaan untuk menjaga. Jadi dari proyek ini selesai dilepas seperti itu aja. Akhirnya kita pun tidak bisa nih untuk menjaga ini secara keseluruhan, karena menjaga yang begitu luasnya ini diperlukan bantuan baik dari aparatur pemerintahan, kelurahan, ataupun dari SDA-nya sendiri. Sehingga SDA ini juga mempunyai rasa tanggung jawab bahwa proyek ini sudah jadi. Jangan sampai kalau ini dilepas, ini sudah banyak nih. Jalan ini yang retak, jalan ini yang penuh dengan ceceran oli. Itu banyak sekali. Dan ini yang menjadi satu problem yang belum bisa ditangani. Sobat Jelajah Jakarta, selaku Ketua RT setempat, yakni RT 14 RW 03 Kelurahan Kampung Dukuh, Pak Nurholis akui sejauh ini para pedagang yang berdagang di Waduk Kali Cipinang ini tidak ada yang mengelola. Mereka ada yang meminta izin, tapi hanya sebagian saja. Selebihnya, ya selama ini tidak ada yang pengelola. Tentunya mereka bahkan ada yang izin ke kami, maupun izin ada yang sebagian izin ke RW-nya. Cuman itu hanya sebagian saja. Tapi memang
kami pesan dan kami bilangin sama si PKL itu bahwasannya ini dagang boleh aja, ngelarang tidak. Cuman ini sifatnya sementara loh. Ketika nanti misalkan waduk ini dimulai untuk ada pengerjaan lagi untuk di tahap 3 ini ya mau tidak mau apabila nanti ada terganggu dengan pekerjaan proyek lain sebagainya ya harus minggir kan gitu kan. Terus saya bilang juga tentunya ini kan waduk belum resmi, belum jadi, entah ke depannya seperti apa dan bagaimana kita kan nggak tahu juga ya, entah bisakah PKL dagang, entah ataupun nggak bisa, kita kan Allahu alam juga seperti itu. Yang kami tekankan selama ini kan masalah kebersihan, terutama kebersihan, jangan sampai berserakan sampah seperti itu. Bahkan ada bangku-bangku dan sebagainya itu kami udah kami tegur dan suruh jangan bertumpukan di situ, sehingga kesan juga pemandangan itu juga kurang bagus seperti itu. Sobat Jelajah Jakarta, para pedagang yang saya jumpai mengaku mereka senang bisa berdagang di Waduk Kali Cipinang ini karena banyak yang membeli, apalagi pada waktu Sabtu atau Minggu. Mereka sebetulnya tidak masalah jika nantinya harus dikenakan retribusi atau iuran. Ya, maafkan kita nekat jualan di sini, pokoknya intinya untuk cari makan, karena saya orang berdua ini ya orang susah ibaratnya lah gitu. Waktu itu RT-nya yang nyuruh, jadi warga RT 14 disuruh manfaatin tempat buat dagang gitu. RT-nya, RW-nya yang nyuruh, Pak. Ya alhamdulillah sih bisa membantu ekonomi, Pak, sama nambahin penghasilan gitu. Iya, tergantung pengunjung, Pak. Kalau pengunjungnya nggak hujan ya alhamdulillah rame. Kalau nggak hujan, kalau hujan ya pengunjung namanya hujan sepi, dari semenjak tahun baru tuh sepi. Ya kadang sih namanya rezeki, ada yang bisa 40 gelas, bisa penghasilan 150. Ya alhamdulillah sih asal nggak hujan, ba'da asar gitu rame yang datang gitu, Pak. Tapi kalau udah hujan ya sepi gitu pengunjung di sini. Ya terbatas lah gitu jualannya di sini. Ya saya ngikut prosedur aja. Istilahnya kalau dipungut ya ngikut gitu aja. Bersedia. Alhamdulillah ya, kita ibaratnya nyari rezeki di sini ya otomatis siap lah. Ya keinginan saya tuh biar cepat selesai pembangunan dan tempatnya bersih. Terus buat jualan juga enak. Ya mudah-mudahan rezeki lancar. Syukur-syukur dibikinin tempat yang memadai, kalau memang bayar berapa sebulannya gitu, nggak masalah, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, saat ini untuk masuk ke Waduk Kali Cipinang Kampung Duku ini hanya satu pintu ini. Namun sejak waduk ini sudah bisa dimanfaatkan secara bebas, ada beberapa warga yang di sekeliling waduk meminta untuk dibuatkan jembatan. Padahal sebelumnya ada satu jembatan lama ini dari arah Kampung Rambutan sempat dibongkar saat masih dalam pelaksanaan pembangunan waduk. Alasan utamanya faktor keamanan. Semua pengunjung waduk hanya bisa masuk di satu pintu, yakni pintu ini. Di awal dulu ini ada jembatan sebelum adanya waduk. Di Depsos itu ada jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Duku RW 3 ini dengan Kelurahan Rambutan. Dulu itu mereka minta bongkar. Tapi setelah ada pembangunan waduk, mereka mempertahankan. Nah ini kita juga sebagai wilayah lingkungan sini memintanya sudah hanya satu pintu. Karena dengan satu pintu ini pun keamanan ini masih rawan. Apalagi kalau ada tawuran dan sebagainya. Kalau ada beberapa pintu itu semakin susah kita untuk mengendalikan. Jadi dengan alasan keamanan kita mintanya hanya satu pintu. Tidak menutup atau tidak pernah melarang warga dari manapun untuk datang ke sini. Silakan datang ke sini, menjaga kebersihan, ketertiban lingkungannya supaya ini rapi, enak juga buat semua orang. Jadi sampai sekarang kita tetap konsen, kita minta hanya satu pintu.
Mengenai faktor keamanan di Waduk Kali Cipinang ini, selaku Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK, menurut Pak Sutrisnadi perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Kenapa? Sebab selama ini sudah 2 motor yang ada di dekat waduk hilang. Lalu kotak amal masjid yang juga dekat waduk isinya habis dikuras maling. Dari proyek ke proyek itu membutuhkan yang namanya keamanan kenyamanan. Ya, baik lingkungan di khususnya di RW 03 atau di RT 14. Nah, sekarang ini posisi RT 14 itu yang terdepan, yang dulunya itu paling belakang. Kalau orang mau masuk ke lingkungan yang dekat-dekat sini itu melewati gang-gang gitu ya. Nah, sekarang posisinya ada paling depan di pinggir waduk. Jadi keamanan sangat terbuka banget ya. Nah, pernah terjadi kehilangan 2 motor di lingkungan sini sama kotak amal di Masjid Al-Mamuriyah. Nah, saya minta dari pihak terkait untuk memberikan preventive action yang harus kita lakukan apa. Apabila diserahkan ke tetap pemerintah, monggo tidak dilanjutkan, atau diserahkan di lingkungan kita serahkan. Jadi tetap ada PIC-nya siapa yang harus mengerjakan demi keamanan lingkungan khususnya di RW 03. Sobat Jelajah Jakarta, masih berkaitan dengan keamanan, sejak pembangunan tahap kedua ini sudah kelar, waduk ini belum difasilitasi lampu penerangan di malam hari. Untunglah ada inisiatif dari warga untuk memasang lampu penerangan. Di sini memang masih sangat gelap. Jadi kalau malam itu hampir tidak kelihatan orang, jarak 2 meter 3 meter itu tidak terlihat raut mukanya. Dan kita di sini dari warga sekitar sudah berusaha untuk memasang lampu. Ada lampu sorot beberapa tempat di pintu masuk kita pasang juga. Tujuannya tadi untuk pencegahan. Dan kita sudah pernah beberapa kali sampaikan itu permintaan kita bahwa sebelum pelaksanaan proyek hendaknya ini lampu-lampu sudah terpasang duluan. 1. Terus pagar pintu masuk sudah terpasang. Yang ketiganya ya tadi yang trek joggingnya itu harusnya sudah dipasang pembatas-pembatas untuk motor tidak bisa lewat. Nah, ini sudah beberapa kali kita minta. Cuma kita memang minta ke SDA-nya tidak punya jalur ke sana ya. Jadi karena RT RW ya kita hanya mintanya sebatas ke kelurahan, menyampaikan ini ke kelurahan. Kita tidak tahu lagi di atasnya itu seperti apa. Sobat Jelajah Jakarta, Pak Ginung Arif Nugroho adalah salah seorang warga pinggir Waduk Kali Cipinang ini yang berinisiatif memasang lampu penerangan. Beliau pula yang berinisiatif membangun warung ini sebagai pos pantau, di mana bisa memantau setiap pengunjung waduk selama pihak kelurahan atau kecamatan belum memberikan instruksi kepada pihak wilayah untuk menjaga keamanan waduk ini. Memang dengan adanya pembangunan waduk yang tertinggal sampai sekarang, dari pihak lingkungan telah berusaha untuk membantu keamanan lingkungan. Secara birokrasi dari Pak RT dan Pak RW dibantu dengan Pak LMK untuk meminta segera diadakannya untuk keamanan lingkungan. Di samping itu kami selaku lingkungan secara pribadi izin dari Pak RW dan Pak RT secara inisiatif mengadakan pos pantau membantu keamanan lingkungan. Jadi sekaligus kami usaha buka warung. Warung ini saya jadikan pos pantau untuk keamanan waduk, dikarenakan keamanan yang sampai saat ini belum adanya kabar berita. Dikarenakan sampai saat ini pun tanda-tanda tawuran, tanda-tanda hal-hal yang menyangkut keamanan banyak terjadi, baik siang, sore, ataupun malam, apalagi di saat malam-malam libur. Itu sudah saya kondisikan dan selalu saya laporkan ke Pak RT dan Pak RW. Dimohon sekiranya dari pihak terkait untuk segera dilanjutkan apa yang sudah dikatakan Pak RW dan Pak RT. Sobat Jelajah Jakarta, sebetulnya catatan-catatan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak RW sudah disampaikan ke pihak kelurahan. Tentu saja dimediasi oleh pihak LMK. Hal ini disampaikan sendiri oleh Pak Sutrisnadi. Secara mediasi secara lisan udah pernah kita sampaikan apa yang pernah terjadi di sini, tawuran atau seperti kejadian apa yang pernah terjadi di sini pernah saya sampaikan gitu. Cuma sampai sekarang kita masih menunggu
actionnya dari pihak tertentu. Kapan akan dilakukan lagi itu kita belum tahu. Selaku pemilik wilayah di mana Waduk Kali Cipinang ini berada, Pak RW berharap pembangunan waduk tahap ketiga atau tahap terakhir segera dilanjutkan agar catatan-catatan tadi yang sudah disampaikan bisa segera direalisasikan. Harapan kita tentunya proyek ini berjalan, jangan sampai didiamkan, terbengkalai seperti ini. Jadi kita minta tahap yang ketiga ini segera supaya ini selesai semua. Terutama kita juga memang minta ada spot-spot yang untuk olahraga. Kita sudah dulu itu sudah minta ada satu lapangan, terus juga ada pendopo. Nah ini mohon untuk direalisasikan sehingga warga yang sekarang memang kesulitan untuk tempat bermain dan bisa beraktualisasi dengan warga, sesama warga, ini bisa tercapai di sini. Di waduk ini tidak hanya untuk olahraga aja, cuma supaya tidak penampungan air aja, tetapi silaturahmi, kekeluargaan itu dapat. Nah, kita juga memang mohon untuk segera apabila pembangunan tahap ketiga ini dilaksanakan, tidak berhenti di tengah jalan lagi, memang harus benar-benar langsung jadi. Apa yang kita inginkan seperti adanya pendopo, adanya taman itu, atau sarana olahraga. Nah ini harus benar-benar bisa terrealisasi nih di proyek tahap yang ketiga ini. Dan kita berharap di tahun ini bisa selesai. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi Waduk Kali Cipinang, di mana mengecek fakta di lapangan mengenai permasalahan yang timbul pasca pembangunan tahap kedua. Dari fakta yang saya gali di lapangan, dibutuhkan segera pembangunan tahap ketiga atau tahap terakhir agar fasilitas pos keamanan, lampu penerangan, dan fasilitas pendukung lainnya yang nantinya bisa mendukung aktivitas perekonomian warga maupun olahraga dan rekreasi warga dapat terwujud. Oh ini dia tuh. Sobat Jelajah Jakarta, sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.